Tes. Ada juga kah? Oke, bagus. Shalom, selamat malam kepada kita semua. Malam ini adalah malam pertama bagi KKR yang bertempat di Gereja CSS Wani. Puji Tuhan sebab saya nampak di sini ada banyak anggota yang datang. Harap besok pun tetap banyak. Tapi sebelum saya teruskan untuk mendengarkan pelajaran yang akan saya sampaikan, saya mau bawa sekali lagi dalam yell. Yell kita ini simple saja. Saya cakap God is good, kamu balas apa? Nah, itu saja. Baiklah, saya akan mulakan yell kita. God is good. All the time. Amin. Baiklah, sebelum saya melanjutkan pelajaran saya ingin membawa kita semua bersatu dalam doa. Supaya Tuhan sentiasa bersama-sama kita dan apa yang kita akan dengarkan nanti dapat kita gunakan dalam kehidupan kita. Baiklah, saat ini mari kita semua berdiam diri, kita tunduk kepala, lipat tangan, dan saya akan pimpin kamu semua dalam doa. Mari kita berdoa. Allah Bapa kami yang bertata dan bersembahyang di kerajaan surga, Bapa terima kasih karena Engkau sentiasa menjaga kami, sentiasa beserta dengan kami sepanjang hari ini ya Bapak. Bapak, pada malam ini adalah malam pertama bagi KKR yang bertempat di Gereja CSS Wani. Terima kasih karena Engkau sentiasa menjaga kami, dan Bapak biarlah sepanjang aktiviti ini dijalankan Engkau sentiasa menjaga dan bersama dengan kami. Bapak, saat ini kami akan mendengarkan suatu pelajaran tentang Engkau. Biarlah apa yang kami dapat dan apa yang kami pelajari dapat kami guna dan aplikasikan dalam kehidupan kami masing-masing ya Bapak. Bapak, inilah doa kami. Doa ini kami serahkannya melalui anak-Mu Yesus, Juru Selamat dan penebus dosa kami semua. Amin. Tajuk pelajaran kita pada malam ini ialah kejatuhan manusia, ataupun secara spesifik dosa yang dimiliki oleh manusia, yaitu kita manusia. Kejatuhan manusia ini berlaku disebabkan oleh dosa. Kita tahu dosa ini apa dan apa yang menyebabkan kita jatuh dalam dosa.
Tapi saya ada soalan. Apakah jawatan yang kita paling suka, yang kita paling inginkan? Saya ingin bertanya, apakah kita ingin menjadi presiden, perdana menteri, ketua belia, wakil rakyat, ketua kampung, atau lain-lain? Apa yang kita inginkan itu ada dalam pikiran kita sendiri ataupun ada dalam tangan kita sendiri. Apa yang kita inginkan itu hendaklah ada keyakinan dan mesti yakin lah. Tapi apakah jabatan yang kita minta itu sesuai dengan kehendak Tuhan? Nah, di sini Tuhan dia akan memberikan suatu jabatan yang lebih baik daripada apa yang kita inginkan. Tetapi ada syarat dia. Ada 3 syarat, yaitu yang pertama mematuhi perintahnya, yang kedua memberikan pelayanan kasih, dan ketiga menghormati penciptaannya. Jadi kalau kita inginkan suatu jawatan yang baik, yang bukan daripada kehendak kita, melainkan kehendak Tuhan sendiri, kita mesti mematuhi ketiga-tiga syarat ini. Nah, sekarang kita akan masuk dalam cerita Alkitab yang berlakunya pemulaan dosa di kerajaan surga. Ada satu cerita di sini. Kita semua tahu siapa dia. Ada seorang yang memiliki jabatan yang tinggi, tetapi dia menjadi seorang pemberontak. Apakah Anda tahu siapa dia? Coba angkat tangan. Siapa yang tahu siapa pemberontak dia? Yakin? Betul. Saya yakin kita semua tahu juga. Nah, sekarang ini mari kita semua buka Alkitab dalam Yehezkiel 28 ayat 12 hingga 15. Kita sama-sama buka. Dalam ayat tersebut ini adalah ringkasan dari ayat-ayat tersebut, dan dalam ayat ini adalah keadaan si Lucifer sebelum dia jatuh dalam dosa. Kita nampak muka dia kan? Itu ada Lucifer. Dia adalah gambaran dari kesempurnaannya. Mungkin ini cuma lukisan. Kita tidak tahu macam mana muka dia yang betul-betul di bumi ini. Mungkin lebih cantik, lebih sempurna lah. Dia ini juga penuh hikmat, maha indah, tempat dekat ke yang berjaga. Juga dia ini mempunyai jawatan yang sangat tinggi berbanding dengan malaikat di surga. Dia ini juga adalah pemimpin choir. Nah, yang tadinya tuh artinya pembawa terang, tetapi sekarang dia telah menjadi seorang yang berdosa, dan dia telah menjadi pembawa kegelapan yang menimbulkan dosa serta penderitaan. Itulah di bumi ini terjadinya konflik, pergaduhan, kesakitan, penderitaan, masalah, kesedihan, dan lain-lain. Sebab dosa yang melakukan semua itu. Nah, maksud dosa ialah pelanggaran hukum Allah. Kamu boleh baca dalam ayat ini, dalam 1 Yohanes 3 ayat 4. Setiap orang yang membuat dosa melanggar juga hukum Allah, sebab dosa ialah pelanggaran hukum Allah. Ini adalah maksud dosa. Dosa
adalah suatu yang bekerja di luar prinsip yang berperang melawan hukum kasih yang agung yang menjadi dasar pemerintahan ilahi. Dosa ini terjadi bukan sengaja, tetapi dosa ini terjadi disebabkan oleh bisikan iblis. Mungkin kita tidak nampak apa yang kita lakukan, kita tidak tahu apa yang iblis katakan kepada kita, tetapi perbuatan yang kita lakukan itu berasal daripada tindakan iblis sendiri. Dia menggoda kita. Contohnya, dia menggoda kita, dia menyuruh kita mencuri sesuatu yang berharga. Contohnya, duit. Itu adalah suatu pelanggaran yang tidak baik. Awal mula dosa di kerajaan surga. Mari kita semua buka dalam Alkitab di Wahyu 12 ayat 7 hingga 9. Dan saya ingin sesiapa yang telah membuka ayat ini dan membacakan ayat ini. Siapa-siapa saja boleh baca ayat ini. Kita tahu siapa naga ini. Naga ini ialah iblis. Betul, siapa yang cakap iblis tadi itu? Betul. Naga itu memang si iblis. Dia memberontak, dia membawa malaikatnya menyerang kerajaan surga. Dia ingin mengambil takhta. Tetapi apa yang terjadi? Mereka tidak berjaya. Malaikat-malaikat di surga berjaya mengalahkan si naga ini atau si iblis ini. Dalam Wahyu 12 ayat 3, saya ingin meminta lagi seseorang membacakan ayat ini. Ini adalah gambaran si naga itu atau si iblis. Seterusnya, apa yang Lucifer buat dengan jabatan yang Tuhan berikan kepada dia? Kita sama-sama tengok dalam ayat ini, dalam Yeskiel 28 ayat 17. Saya akan bacanya. Ia mengatakan, engkau sombong karena kecantikanmu, hikmatmu kau musnahkan demi semarakmu. Ke bumi kau kulempar kepada raja-raja, engkau kuserahkan menjadi tontonan bagi matanya. Apa yang Lucifer buat dengan jabatan dia? Dia meninggikan diri dia sombong. Dia musnahkan jabatan dia hanya untuk menjadi yang terbaik. Jadi, apa yang terjadi? Tuhan dia lempar si Lucifer ke bumi. Dan dia tiada lagi tempat di kerajaan surga. Sedikit demi sedikit, Lucifer dia memanjakan suatu keinginan untuk meninggikan dirinya.
kita nampak di sini Lucifer dan juga pengikut-pengikutnya. Mereka nih pengikut si Lucifer ini dia meninggikan Anula si Lucifer. Dia cakap macam nih, wah kaulah raja yang baik, kaulah malaikat yang paling sempurna daripada Tuhan. Mungkin macam itulah mereka katakan. Dalam Yesaya 14 ayat 12 hingga 14 mengatakan begini, ini adalah perbuatan Lucifer yang menyebabkan dia dibuang di bumi, dilempar ke bumi. Hendak naik ke langit, hendak mendirikan tahtanya mengatasi bintang-bintang Allah, hendak duduk di atas bukit pertemuan dan hendak mengatasi ketinggian awan dan hendak menyamai yang maha tinggi. Si Lucifer dia ingin menjadi seperti Tuhan, sedangkan Tuhan yang menciptakannya. Kenapa si Lucifer ini tetap mau menjadi Tuhan, sedangkan dia ada jawatan yang tinggi sudah? Kenapa dia tidak bersyukur saja? Kalau kita sebagai umat manusia, kita mendapat jawatan yang tinggi, bukan mungkin, memang kita akan bersyukur, kan? Saya pun macam tuh, kalau saya mendapat jawatan yang tinggi, saya akan bersyukur. Saya tidak akan melawan siapa-siapa pun. Malahan saya akan menjadi lebih baik. Dalam 1 Yohanes 3 ayat 8 mengatakan, barang siapa yang tetap berbuat dosa berasal dari iblis, sebab iblis berbuat dosa dari mulanya. Untuk inilah anak Allah menyatakan dirinya, yaitu supaya ia membinasakan perbuatan iblis itu. Nah, jadi si iblis yang telah berbuat dosa, mereka tidak akan ada lagi. Mereka akan dihapuskan. Tetapi bukan sekarang. Mungkin mereka akan dihapuskan pada masa akan datang, setelah kedatangan Yesus yang kedua kali. Sebab sekiranya iblis tetap ada di dunia ini, dosa akan terus berlaku sehinggalah manusia jatuh dalam dosa. Dalam ayat tersebut, setelah si Lucifer dilempar ke bumi, pengaruh pemberontakannya itu dan dosa itu terus sampai ke bumi. Itulah kita nih banyak dosa. Dalam Wahyu 12 ayat 9, ia dilemparkan ke bumi bersama-sama dengan malaikatnya. Tuhan membuang mereka ke bumi, juga malaikat-malaikatnya. Sekarang kita akan masuk dalam cerita penciptaan manusia yang pertama di bumi, yaitu Adam dan Hawa. Kita semua pun tahu cerita Adam dan Hawa ini, bukan? Ini, maafkan saya. Ini adalah keadaan Adam dan Hawa. Bagi saya masa sedikit, maafkan saya. Baiklah, saya akan teruskan. Ini adalah keadaan Adam dan Hawa sebelum mereka berdosa. Sifat mereka ini selaras dengan kehendak Allah. Pemikiran mereka sanggup memahami perkara-perkara ilahi. Kasihnya murni, mereka suci, berbahagia dan menyatakan peta Allah di dalam penurutan dan kehendak mereka. Terima kasih. Juga tubuh mereka ini sangat sempurna dan seimbang. Kita di bumi ini ada tubuh yang pendek, ada yang tinggi, ada yang besar, ada yang kecil. Tetapi semasa
masa dorang ini tubuh mereka sangat-sangat sempurna. Tiada tidak kekurangan lah gitu. Wajah mereka ini pun sehat, tidak jerawat macam kita. Dan pakaian mereka ini diselubungi oleh terang dan kemuliaan. Jangan kita tengok mereka ini tidak baju, mereka ini ada baju ya. Tetapi baju mereka itu adalah terang yang Tuhan berikan kepada mereka. Selain itu, Tuhan memberikan suatu jabatan kepada mereka, kepada si Adam dan Hawa. Dalam Kejadian 2 ayat 15, Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkannya dalam Taman Eden untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Jadi Tuhan mereka memberikan satu jabatan kepada kedua-dua ciptaannya di bumi. Tuhan memberikan mereka jabatan, yaitu menjaga Taman Eden. Tapi ada syarat dia. Apa yang Tuhan berikan syarat kepada mereka? Kita boleh tengok dalam Kejadian 2 ayat 16. Kata Tuhan kepada kedua-dua mereka, semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas. Dalam Kejadian 2 ayat 17, tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu janganlah kau makan buahnya, sebab pada hari engkau memakannya pastilah engkau akan mati. Ini adalah amaran Tuhan ataupun syarat Tuhan kepada mereka berdua. Tapi apa yang terjadi selepas itu? Muncullah si ular tua ataupun si iblis. Kata iblis ini, tentulah Allah berfirman semua pohon dalam taman ini jangan kamu makan buahnya. Bukan? Ini adalah kata-kata iblis kepada si Hawa. Balas si Hawa, buah dan pohonan dalam taman ini boleh kami makan. Tetapi tentang buah pohon yang ada di tengah-tengah taman, Allah berfirman, jangan kamu makan ataupun raba buah itu, nanti kamu akan mati. Kemudian ular itu coba menggoda si Hawa. Dia berkata kepada dia, sekali-sekala kamu tidak akan mati, kata ular itu. Dia coba mempercayakan si Hawa, dia menggoda dia supaya dia memakan buah itu. Ini adalah gambaran dia. Itu adalah buah larangan yang Tuhan cakap jangan kau makan. Itu si Hawa, dia melihat buah itu dan di belakangnya adalah si ular tua atau si iblis. Dalam Kejadian 3 ayat 6, perempuan itu melihat bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan dan sedap kelihatannya. Dan lagi, pohon itu menarik hati karena memberi pengertian. Lalu ia, Hawa, mengambil dari buahnya dan dia memakannya. Setelah dia memakannya, dia berkongsi buah itu dengan Adam. Ini adalah gambaran. Tapi apa yang berlaku setelah mereka makan buah itu? Tiba-tiba mereka merasa malu. Mereka pun coba untuk mengelakkan diri antara satu sama lain. Tiba-tiba perasaan malu itu dan perasaan dosa itu timbul dalam diri mereka. Ini
adalah kata-kata si Adam. Tuhan dia memanggil mereka, tetapi mereka berdua nih lari bersembunyi. Dalam kejadian 3 ayat 10. Ketika aku mendengarkan bahwa engkau dalam taman ini, aku menjadi takut karena aku telanjang. Sebab itu aku bersembunyi. Dalam kejadian 3 ayat 11, Tuhan mengatakan, bagaimana engkau mengetahui Anda telanjang? Apakah engkau makan dari buah pohon yang kularang engkau makan itu? Dalam kejadian 3 ayat 12 adalah perkara saling menyalahkan. Kata lelaki ini, perempuan yang kau tempatkan di sisiku, dialah yang memberi dari buah pohon itu kepadaku, maka ku makan. Selepas itu apa lagi bilang itu perempuan? Dalam kejadian 3 ayat 13, dia mengatakan, ular itu yang memperdayakan aku, maka ku makan. Cerita ini adalah cerita awal berlakunya dosa di bumi. Ini adalah mereka, Tuhan dia memberikan mereka pakaian kulit hewan untuk menutupi badan mereka. Dalam kejadian 3 ayat 16, firman-Nya kepada perempuan itu, susah payahmu waktu mengandung akan kubuat sangat banyak. Dengan kesakitan engkau akan melahirkan anakmu, namun engkau akan berakhir kepada suamimu dan ia akan berkuasa atasmu. Mengapa dosa dibiarkan terjadi? Kenapa Tuhan tidak hilangkan satu dosa, dia tidak buang satu dosa, dan dia tidak bunuh Yesus Lucifer supaya dosa tidak terjadi di bumi? Kenapa dia kasih biar di dosa berlaku sehingga banyak penderitaan yang terjadi terhadap kita semua? Ada sebabnya, karena yang pertama, Allah adalah kasih. Dalam 1 Yohanes 4 ayat 16, saya ingin seorang untuk membacakan ayat ini. Dalam ayat ini kita mengetahui bahwa Allah itu adalah kasih, juga dia adalah penyelamat kita. Allah ingin kita supaya kita menyembah dia. Allah mau kita supaya sentiasa bersama-sama dengan dia. Dia tidak ingin kita bercacat celah. Setiap penyertaan kuasa baik dalam hal menciptakan adalah suatu penyertaan kasih yang tidak terbatas. Jadi, kalau kita membuat suatu kebaikan antara sesama manusia, akan ada satu kasih yang Tuhan berikan kepada kita yang tidak ternilai. Walaupun kita cuma membantu seorang saja, tetapi kasih yang Tuhan berikan kepada kita itu sangat lumayan. Apa kebaikan yang kita berikan kepada seseorang itu, kita juga akan mendapat balasannya. Tetapi mungkin bukan besok, bukan sekarang, tetapi
apabila hari itu telah tiba. Yang kedua, berdasarkan kebebasan memilih. Dalam Mazmur 111 ayat 9. Saya ingin kita semua membacakan ayat ini bersama-sama. Mari kita baca 1, 2, 3. Dikirimnya kebebasan kepada umatnya. Diperintahkannya supaya perjanjiannya itu untuk selama-lamanya. Namanya kudus dan dahsyat. Dalam ayat ini, ia bermaksud kita manusia bebas untuk memilih apa-apa saja yang kita inginkan. Tapi kebebasan memilih itu patut kita kawal, karena mungkin apa yang kita pilih itu tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Apa yang kita patut utamakan untuk dipilih ialah kita haruslah memilih Tuhan terlebih dahulu sebelum kita memilih benda-benda yang lain. Sebab Tuhan, Dia ingin menguji kita. Dia ingin menguji macam mana tindakan kita, macam mana kita punya tingkah laku. Ujian Tuhan ini sangat dahsyat, tidak yang mudah. Mungkin kebanyakan ujian yang kita alami ini, bukan kebanyakan, segelintir ujian yang kita alami ini tidaklah susah, tetapi akan datang ujian-ujian yang akan datang terhadap kita akan lebih susah lagi. Tuhan membiarkan kesusahan menghampiri kita untuk menguji kesetiaan serta kasih kita. Dia tetap bersama-sama dengan kita walaupun kita jatuh dalam dosa, walaupun kita sedih, marah, kecewa, dan apa-apapun perasaan negatif yang kita alami. Dia hanya ingin kita supaya kita mencari Dia apabila kita ada masalah. Dia tidak ingin kita melupakan Dia. Dia tidak ingin kita berseorangan. Tapi setanlah yang bertanggung jawab atas semua kejahatan yang terjadi di planet bumi ini. Kalau kita melakukan satu kesilapan, jangan salahkan Tuhan. Tuhan itu, Dia adalah baik. Dia baik dengan kita. Apa kesusahan yang kita alami ini, setan yang lakukan, bukan Tuhan. Jadi, kalau kita ada kesilapan, kesalahan yang kita lakukan antara seseorang itu ataupun kita melakukan satu kesalahan melalui pekerjaan kita, jangan sekali kita salahkan Tuhan. Jangan kita mengeluh sama Tuhan. Kita yang patut dipersalahkan adalah setan, sebab dialah yang membawa kejahatan di bumi ini. Dalam Efesus 6 ayat 11, kita hendaklah melawan kuasa kegelapan. Ayat ini mengatakan seperti ini. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Kita umat Tuhan, kita yang beragama, kita yang beriman, kita mestilah sentiasa bersiap sedia sekiranya ada suatu kesusahan yang datang menghampiri kita. Jangan kita bersantai-santai, duduk-duduk saja. Jangan kita macam tuh. Kita mesti bersedia juga. Kita mesti bertobat. Kalau kita melakukan banyak dosa, kita mesti mencari Tuhan. Kita datang ke gereja, kita berlutut, kita berdoa, meminta pengampunannya. Supaya perasaan kita lebih lega. Kita tidak akan dibebani dengan perasaan negatif. Kita mesti melawan kuasa kegelapan. Dalam Efesus 2 ayat 6 ayat 12, karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi
melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Kita sesama manusia, kita janganlah saling bertengkar antara kita satu sama lain. Jangan kita bergaduh antara satu sama lain. Walaupun kita berbuat kesalahan dengan kawan kita sendiri, jangan kita terus berdendam kepada dia. Kita mesti mengampuni dia. Kita mesti mengasihi dia. Kita mesti berdoa sama dia supaya dia menjadi lebih baik di masa akan datang. Jangan kita menghakimi, sebab kalau kita menghakimi, itu adalah dosa yang iblis telah serahkan dalam jiwa kita. Saya ingin mengajak kita semua supaya kita bertobat, kita melawan kuasa kegelapan. Jangan kita melakukan kejahatan. Jangan kita menyalahkan Tuhan sekiranya kita membuat kesilapan. Kita mesti mencari Tuhan terlebih dahulu, jangan cari dunia. Sebab Tuhan adalah pencipta kita. Dia adalah yang maha kuasa. Dia adalah keselamatan yang kekal. Jadi saya ingin menjemput kita semua untuk berdiri. Dan saya ingin menjemput kita semua untuk berdoa. Mari kita semua tunduk kepala dan berdoa. Allah Bapa kami yang bertata dan bersembahyang di kerajaan surga. Bapa, saat ini kami telah selesai mendengarkan pelajaran tentang Engkau, ya Bapa. Bapa, Engkaulah penjaga, Engkaulah Raja, Engkaulah keselamatan kami, Engkaulah juga pengharapan kami di bumi ini. Walau sesusah manapun masalah yang kami alami saat ini maupun pada masa akan datang, Engkaulah yang sentiasa beserta dengan kami. Engkaulah yang sentiasa mengawal kami. Engkaulah yang sentiasa bersama-sama dengan kami. Bapa, kami sangat bersyukur karena Engkau menjaga kami sepanjang hari ini, ya Bapa. Bapa, walaupun kami jatuh dalam dosa, biarlah Engkau tetap sabar mengasihi kami, supaya kami dapat bertobat dan kami layak di hadapan-Mu, ya Bapa. Bapa, kami mohon agar Engkau sentiasa ada dengan kami satu persatu di sini, ya Bapa. Bapa, ini doa kami. Biarlah Engkau menjawab doa ini dalam nama Yesus, Juru Selamat dan Penebus dosa kami semua. Amin. Jadi ini sajalah pelajaran kita pada malam ini. Amin.